selamat siang teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan bahagia. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Suster Lita, mahasiswa STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, semester 3 dengan NIM 22740. Teman-teman, kira-kira hari ini kita akan berbicara tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kesesatan berpikir. Tetapi sebelum masuk dalam pokok-pokok pembicaraan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman tentang kesesatan berpikir sebagai pengantar untuk kita semua. Nah, kesempatan berpikir merupakan atau apa itu kesempatan berpikir? Kesempatan berpikir adalah suatu proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Hal itu karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Lalu, kesesatan relevansi akan timbul ketika seseorang menurunkan suatu kesimpulan yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan fakta yang sedang terjadi. Dapat diartikan juga di mana seseorang salah mengidentifikasi penyebab sesuatu, sementara hubungan sebab dan akibatnya tidak berkaitan sama sekali. Atau kesesatan berpikir ini dapat diartikan juga sebagai suatu berita hoaks, di mana berita yang benar-benar atau tidak terjadi. Lalu, tujuan dari saya menjelaskan pemahaman tentang kesesatan berpikir agar saya dan teman-teman atau siapapun dapat membantu kita untuk mengenal dan menghindari penggunaan kata atau kalimat serta mampu membedakan atau menilai argumen dengan baik dan terhindar dari berita hoaks. Oleh sebab itu, suatu harapan dari saya di saat atau setelah mendengar penjelasan dari kesesatan berpikir ini dapat membantu kita semua untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, atau mana berita yang benar-benar terjadi atau mana berita yang hanya bersifat hoaks. Setelah kita berbicara tentang apa itu kesesatan berpikir, tujuan dari kita belajar atau mengenal apa yang dimaksud dari kesesatan berpikir, dan juga kalimat sederhana beserta contoh dari kesesatan berpikir yang telah kita bicarakan di awal tayangan video tadi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam topik yang baru, yaitu kesesatan teman-teman? Kesesatan relevansi. Nah, kesesatan relevansi ini ada 12 bentuk, dan 12 bentuk ini akan saya bagikan dan akan saya jelaskan kepada teman-teman beserta contohnya agar kita semakin memahami gambaran seperti apa sih kesesatan berpikir itu, atau gambaran seperti apa sih kalimat-kalimat yang bersifat hoaks atau bersifat berita-berita yang manipulasi. Nah, untuk bentuk kesesatan relevansi yang pertama ialah, teman-teman dapat menyimak dengan baik ya. Bentuk relevansi atau bentuk kesesatan relevansi yang pertama ialah 1. Ada argumen ad hominem. Artinya, kesesatan ini terjadi jika kita berusaha agar orang lain menerima atau menolak suatu usul yang tidak berdasarkan penalaran. Misalnya, menolak land reform karena pembagian tanah selalu dituntut oleh orang komunis. Jadi apa ya? Nah, itu misalnya. Jadi
usul land reform itu perbuatan orang komunis dan perbuatan komunis itu jahat. Nah, itu hanya pemikiran atau penalaran bagaimana cara menilai tentang suatu pendapat yang tidak sesuai fakta. Bentuk kesesatan relevansi yang kedua ada argumentum et fecundiam atau argumentum autoritas. Nah, argumen ini sama dengan argumentum et hominem, yaitu menerima atau menolak sesuatu tidak berdasarkan nilai penalarannya. Akan tetapi, orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa dan dipercaya dan seseorang yang ahli. Jadi untuk menyampaikan berita ini dilihat dari pribadi seseorang. Kalau pribadi itu berwibawa atau pribadi itu dapat dipercaya, maka argumen atau pendapat yang diberikan ini bisa dipercayai begitu saja oleh para pendengarnya atau audiens, walaupun atau sekalipun penyampaian pendapat itu bersifat hoaks atau tidak benar. Nah, itu pemahaman dari bentuk kesesatan relevan yang kedua. Lalu yang ketiga, ada argumentum et baculum. Nah, baculum artinya tongkat. Pasti teman-teman nih penasaran ini bahasa apa? Ini bukan bahasa dari negara kita, ini bahasa dari negara lain. Jadi sedikit keserempet saat membacanya. Nah, teman-teman, argumentum et baculum ini artinya tongkat. Tongkat kesesatan ini terjadi jika penerimaan atau penolakan suatu penalaran didasarkan atas adanya ancaman hukuman. Jika tidak menyetujui akan dihukum, dipenjarakan, dipukuli, bahkan dipersulit hidupnya dan diteror. Teror pada hakikatnya adalah suatu paksaan untuk menerima suatu gagasan karena ketakutan. Contohnya, jika saya mempunyai bukti yang kuat tentang suatu peristiwa, misalnya peristiwa pembunuhan, lalu orang yang menyebabkan atau melakukan pembunuhan ini akan mengancam saya, jika saya memberitahu maka saya akan dibunuh juga. Nah, itu salah satu teror yang juga terjadi di kehidupan masyarakat, bahkan di kehidupan lingkungan sekitar kita. Jadi hati-hati teman-teman jika kita berada di lingkungan dan berjumpa dengan orang yang dalam tanda petik melakukan argumentum et baculum atau tongkat kesesatan, kita berusaha untuk waspada atau hati-hati. Lalu yang keempat ada argumentum et misericordiam. Argumentum et misericordiam adalah penalaran yang ditujukan untuk menimbulkan belas kasihan. Agar dapat diterima, argumen ini biasanya berhubungan dengan usaha agar suatu perbuatan dimaafkan. Penalaran ini biasanya diungkapkan dalam pengadilan, seperti terdakwa mengingatkan hakim hak ini bahwa ia mempunyai anak, istri, keluarga, dan yang lain-lain. Nah, teman-teman, contoh kesesatan dari argumen et misericordiam ini, misalnya saya melakukan kesalahan lalu masuk dalam ranah jaksa pengadilan. Nah, bagaimana cara saya untuk menghasut atau mengiming-imingkan atau merayukan dengan kata-kata yang manis yang berupa belas kasihan? Seperti tadi, berbelas kasih, memohon ampun dengan cara mengatakan bahwa saya punya keluarga, saya punya anak, saya masih punya bayi yang harus diurus. Nah, kalau hakim atau orang-orang di sekitarnya mempunyai rasa iba yang besar, bisa terjerumus dengan hasutan atau dengan kesesatan atau kejahatan-kejahatan ini. Ini bersifat baik, tetapi secara halus malah menimbulkan kejahatan yang baru untuk orang-orang di sekitar. Lalu yang kelima ada argumen et populum. Argumen et populum. Argumen ini banyak dijumpai dalam kampanye politik seperti pidato, demonstrasi, atau propaganda. Apalagi saat ini
Contohnya itu teman-teman bisa melihat saat ini lagi gentar-gentarnya orang berbicara tentang pemilu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat secara langsung contoh dari argumen ad populum. Nah, perlu pembuktian sesuatu secara logis tidak dipentingkan. Yang diutamakan adalah menggugah perasaan massa pendengar atau membakar emosi pendengar agar menerima suatu konklusi tertentu. Misalnya saya sebagai calon presiden tahun 2004-2000 sekian periode. Bagaimana cara saya untuk menarik perhatian supaya terpilih? Ya bisa saja dengan kata-kata yang manis, janji-janji yang manis, dan juga atau bahkan bisa langsung beri dengan DP-nya. Yaitu salah satu contoh dari argumentum ad populum. Dan yang keenam ada kesesatan non causa pro causa. Ya, kesesatan non causa pro causa. Kesesatan ini terjadi apabila kita menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya bukan sebab atau bukan sebab yang lengkap. Jadi kesalahan ini nih kita ungkit-ungkitkan dengan sebab yang terjadi, padahal tidak ada sangkut paut. Misalnya terjadi kecelakaan, lalu saya menginformasikan bahwa ini penyebabnya adalah kendaraan lain yang tidak hati-hati, tetapi nyatanya kecelakaan ini terjadi secara tunggal, tidak ada sebab tetapi ada akibatnya. Dan yang ketujuh ada kesesatan aksidensi. Nah teman-teman, kesesatan ini bersifat kebetulan, tidak harus ada dan tidak harus mutlak. Kesesatan aksidensi terjadi jika kita menerapkan prinsip atau pernyataan umum kepada peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh, makan adalah suatu perbuatan baik, tetapi jika makan pada waktu harus berpuasa, maka penalaran tersebut sesat karena faktor aksidensi. Nah, ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebagai umat Katolik ikut berpuasa. Misalnya pada hari-hari penderitaan Yesus, kita pun ikut berpuasa walaupun tidak penuh hari. Tetapi kebanyakan orang bukan melakukan puasa melainkan pantang. Nah, itu juga salah satu contoh dari kesesatan aksidensi. Lalu yang kedelapan, ada kesesatan komposisi atau defisi. Kesesatan ini terjadi ketika menyimpulkan bahwa predikat itu juga berlaku untuk kelompok kolektif seluruhnya. Maka di sini penalaran kita sesat karena komposisi. Contohnya, jika film itu bagus, belum tentu semua pemerannya bermain bagus. Nah, biasanya kita kalau menonton film di bioskop atau tayangan video singkat, selalu berpikir dari awal sampai akhir ini orang-orang yang bermain film selalu bagus. Tetapi setidaknya kita memberikan apresiasi bahwa tidak semua orang bisa bermain peran, hanya orang-orang tertentu. Tetapi terkadang hanya pendapat kita yang melebih-lebihi atau hiperbola. Nah, itu salah satu contoh dari kesesatan komposisi atau devosi. Cara pengemasannya dan juga dari pemikiran kita itu bisa juga menimbulkan atau kita sendiri terbohong, termakan oleh tayangan-tayangan film, tayangan-tayangan video sehingga membuat kita semakin penasaran dan menghabis waktu hanya untuk menonton karena kita merasa semua pemeran dalam film ini bagus. Nah, itu contoh dari kesesatan komposisi atau defisi. Dan yang kesembilan ada penitentiae principta. Ada penitentiae principta adalah kesesatan ketika membuktikan sesuatu. Penalaran yang disusun menggunakan konklusinya atau apa yang hendak kita buktikan itu sebagai premis. Sudah tentu dengan kata-kata atau ungkapan yang berbeda dengan banyak konklusinya. Contoh,
Manusia harus berlaku adil, karena adil adalah perintah Tuhan yang tercantum dalam kitab suci. Sebagai alasan atau premis dikemukakan bahwa kitab suci itu berisi perintah Tuhan. Di sini dibuktikan bahwa perintah Tuhan itu tercantum dalam kitab suci, karena kitab suci berisi perintah Tuhan. Nah, teman-teman, dari kalimat ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa seseorang itu ingin mempertahankan argumennya hanya dengan membolak-balikan kata yang sama dari depan ke belakang, belakang ke depan. Jika kita tidak benar-benar mencermati kalimat-kalimat yang diberikan oleh para pembicara, bisa saja kita ikut terjerumus dalam kebohongan yang mereka berikan. Nah, itu salah satu contoh dari dari bentuk kesesatan relevan, petition prinsipan. Seperti itu, teman-teman. Dan yang ke-10 ada Ignazio Elensi. Yang ke-10 ada Ignazio Elensi, atau disebut pula kesesatan penalaran yang tidak disebabkan oleh bahasa. Kesalahan ini terjadi ketika konklusi yang diturunkan dari premis tidak relevan dengan premis itu. Contoh, dalam suatu pengadilan, seorang pembela dengan panjang lebar berhasil membuktikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan menarik kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sekeji itu. Nah, kebohongan atau kesesatan ini hanya berdalih pada bagaimana seseorang pandai dalam berbicara. Teman-teman bisa melihat seorang motivator, seorang pembicara, mereka akan men-stuck atau menghentikan lawan mainnya dengan cara berargumen, dengan cara berbicara sebanyak-banyaknya. Tetapi tentunya dibekali dengan kata-kata atau kosakata yang kita sendiri sulit untuk memahaminya. Jadi di sini hanya permainan kata-kata yang diberikan supaya orang-orang yang berada di sekitar mereka itu percaya. Lalu bentuk kesesatan relevansi yang ke-11 ada kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Kesesatan pertanyaan yang kompleks. Sebuah pertanyaan atau perintah seringkali bukan pertanyaan yang tunggal dan dapat dijawab dengan tepat dengan satu jawaban meskipun pertanyaannya berbentuk kalimat tunggal. Contoh, rumah itu terdiri atas bagian-bagian apa saja? Dapat dijawab atap, dinding, langit-langit, lantai, dan sebagainya. Pertanyaan itu sebetulnya terdiri atas sejumlah pertanyaan. Demikian juga perintah untuk menyebutkan jenis-jenis kalimat dijawab dengan kalimat tanya dan kalimat berita, atau kalimat pasif dan aktif, atau dengan kalimat panjang dan pendek. Kalau kita bertanya, jam berapa kamu bangun? Maka pertanyaan itu tidak kompleks karena terdiri dari satu pertanyaan. Akan tetapi pertanyaan itu mengandung sebuah pernyataan di dalamnya, yaitu bahwa kamu tidur. Nah, teman-teman, contoh yang bisa kita pahami yaitu tadi yang disebut pertama. Apa saja bagian dari rumah? Satu pertanyaan dengan satu kalimat pendek, tetapi dapat meliputi berbagai macam jawaban. Jadi tidak hanya menjawab rumah itu terdiri dari atap, dinding, tetapi ada segala perlengkapannya. Dan yang ke-12, ini bentuk kesesatan relevan yang terakhir, yaitu argumentum et ignoratiam. Nah, kesesatan ini terjadi pada hal-hal yang berkaitan erat dengan sesuatu yang tidak terbuktikan, seperti gejala psikis, telepati, dan semacamnya. Hal itu sulit dibuktikan baik oleh pendukung maupun penentangnya. Jadi itu termasuk kesesatan yang terjadi di dalam diri seseorang. Bisa saja contohnya, saya sedang sedih,
tetapi saya menutupinya dengan tertawa, banyak omong. Nah, itu salah satu kesesatan yang dapat memanipulasi lingkungan sekitar mereka. Nah, teman-teman, tadi yang sudah saya jelaskan adalah 12 bentuk dari kesesatan relevan. Saya harap teman-teman dapat mengingatnya ya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang menggunakan kata yang kurang dipahami, teman-teman boleh membaca lagi di Mbah Google atau Eyang Google ya. Nah, teman-teman, demikian pembahasan saya hari ini tentang kesesatan berpikir dan juga kesesatan relevansi yang dimana di bawahnya ada 12 bentuk yang sudah saya jelaskan. Semoga 12 bentuk ini dapat memotivasi, dapat menjadi wawasan bagi kita semua bagaimana cara untuk mengenal, melihat, merasakan dan berwaspada tentang lingkungan-lingkungan di sekitar kita, sehingga kita sendiri tidak mudah percaya dengan berita-berita yang sebenarnya tidak ada atau hanya bersifat hoaks. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.